Antarkan surat panggilan sidang cerai, Maggie Wulandari mengaku diusir istri pertama Kiwil. Maggie Wulandari, mantan istri pelawak Kiwil 48 tahun, menceritakan kehidupannya selama menjalani proses cerai dan melepas statusnya sebagai istri kedua. Maggie Wulandari mengatakan bahwa ia pernah diusir oleh istri pertama Kiwil, Rohimah, ketika sedang mengantarkan surat panggilan sidang ke kediaman mantan suaminya. "Aku sama Meisha, anakku, diusir dari rumah Mas Kiwil beberapa minggu lalu," kata Maggie Wulandari dalam jumpa pers putusan cerai dengan Kiwil di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2020. Maggie menambahkan bahwa kedatangannya kala itu bermaksud baik mengantarkan surat panggilan sidang cerai, lantaran Kiwil tak juga hadir ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat untuk sidang cerai. Ketika tiba di rumah Kiwil, Maggie bertemu dengan Rohimah. Ia pun ingin bersilaturahmi baik-baik dan ingin memberikan surat panggilan sidang. Alasan Maggie mengantarkan langsung surat panggilan sidang karena pengadilan menduga Kiwil belum menerima surat panggilan. Karena ingin segera berpisah, Maggie langsung mengantarkannya ke kediaman Kiwil. "Makanya aku serahkan sendiri sambil silaturahmi bersama anak saya. Ternyata Mbak Rohimah tidak berkenan, malah mengungkit masalah 2017, ucapnya. "Dia bilang kamu keluar dari rumah saya sekarang juga. Kalau tidak, saya akan teriakin kalian sebagai perampok. Padahal saya cuma duduk doang, bawa surat dan surat itu nggak diterima, ya udah saya pulang," tambahnya. Maggie merasa sangat aneh dengan perilaku istri pertama pria bernama asli Wildan Delta itu kepadanya saat itu. Sebab ia dituding melakukan penyerangan dan memaksa untuk berpisah. Padahal kita nggak pernah menyerang dan memaksa kita, cuman duduk doang aja ngomong baik-baik. Saya senangnya pada saat itu saya pegang handphone, dan pada saat itu saya rekam, jelasnya. "Semua kata-kata Mbak Rohimah sampai pengusiran itu saya rekam semua. Dan saya sudah kasih tahu ke lawyer saya," tambahnya. Lebih lanjut, Maggie Wulandari menyayangkan perilaku Rohimah, istri pertama Kiwil, yang kepadanya mengusir secara kasar dilakukan di depan anak Meisha. Karena pada saat itu kejadian itu ada Meisha yang seharusnya Meisha tidak mengalami hal seperti itu. Dan ia membuat anak seusia Meisha itu merasakan hal seperti itu. "Sedih aja," ujar Maggie Wulandari. Seperti diketahui, pelawak Kiwil 48 tahun rupanya sudah resmi bercerai dengan istri keduanya, Maggie Wulandari. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat sudah memutuskan perkara perceraian antara Kiwil dan Maggie Wulandari pada 10 Agustus 2020 lalu. Maggie sangat bersyukur akhirnya bisa berpisah dari Kiwil. Namun ia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada seorang wanita yang mau pernikahannya berakhir dengan perceraian. Tidak ada satupun wanita yang siap jadi single parent, karena tidak ada perempuan yang bercita-cita bercerai saat berumah tangga, kata Maggie Wulandari yang didampingi. Maggie ingin mengakhiri pernikahannya dengan pria bernama asli Wildan Delta itu ada alasan yang mendorongnya bercerai. Ini bermula dari pengakuan Kiwil yang mengatakan tak nyaman dan pernikahannya suatu kesalahan besar. "Kenapa saya bercerai? Karena Bapak Kiwil terhormat bilang pernikahan dengan saya adalah suatu kesalahan besar dalam hidupnya," ucapnya. Oleh karenanya, Maggie memilih untuk memutuskan pernikahannya dengan Kiwil yang sudah berjalan selama hampir 17 tahun lamanya. Jadi untuk apa melanjutkan suatu rumah tangga kalau dia sendiri sudah menyebut ini kesalahan? Dia juga sudah memilih, dan saya juga tidak ingin hidup dengan orang yang menyalahkan rumah tangga sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Maggie Wulandari resmi menikah dengan Kiwil pada tahun 2013. Namun pernikahan mereka kandas di tahun 2011 dengan memiliki 2 orang anak. Kemudian Maggie kembali dinikahi oleh Kiwil di tahun 2013. Selama 7 tahun menikah kedua kalinya, Maggie dan Kiwil memiliki 1 orang anak hingga memiliki total 3 anak dalam 2 kali menikah. Namun sebelum mereka menikah di tahun 2013, Kiwil sudah memiliki istri bernama Rohimah yang dinikahinya pada 28 Februari 1998 itu. Oga bahas harta. Dalam putusan pengadilan, Maggie menerima hak asuh anak dan nafkah cerai dari Kiwil. Bicara soal nafkah, Maggie tak mau menyebutkan berapa permintaan nafkah setiap bulannya atau tahunnya kepada Kiwil usai cerai. "Buat apa disebutkan kalau tidak terpenuhi juga? Sekarang saya sebagai seorang muslimah tidak bisa memaksakan sesuatu di luar kehendak," kata Maggie Wulandari dalam jumpa pers putusan cerai dengan Kiwil di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2020.
Sebagai seorang muslim, saya tidak bisa memaksa kehendak saya kepada orang lain. Jadi saya serahkan kepada Allah semuanya, tambahnya. Bagi Maggie, ia meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan rezeki kepadanya tanpa bantuan dari Kiwil untuk memenuhi kehidupannya sesuai keputusan pengadilan. Jadi 5 bulan sebelum cerai sama sekali tidak ada nafkah ke saya. Saya nggak mau tahu juga alasannya karena saya yakin Allah sudah menyiapkan rezeki kepada saya, ucapnya. Jikalau saya membiarkan dia, Kiwil lebih tahu yang namanya dibutuhkan, tambahnya. Maggie menegaskan kalau nanti setelah cerai ia ingin pria bernama asli Will dan Delta itu mendahulukan nafkah untuk anak-anaknya. Dia tahu anak-anaknya per anak bayar sekolah berapa. Al, Livi, Delta butuh pampers dan susu bagaimana. Jadi intinya, saya ingin Mas Kiwil pentingin nafkah untuk anak-anak, jelasnya. Lebih lanjut, Maggie Wulandari menilai bahwa saat ini ia sudah bukanlah tanggung jawab hidup dari Kiwil sehingga ia tak mementingkan nafkah lahir dan batin dari mantan suaminya. Saya di sini diamanahkan 3 anak yang Masya Allah yang luar biasa, itu artinya saya harus jaga. Semoga Mas Kiwil tak lalai dalam nafkahnya kepada anak, ujar Maggie Wulandari. Sementara itu, Soraya, kuasa hukum Maggie Wulandari mengatakan kalau dalam gugatannya, kliennya memasukkan permintaan nafkah kepada Kiwil pasca cerai. Ada besaran nominal di dalam gugatan, cuman tidak etis kita sampaikan di sini, kata Soraya.